AHY menyinggung soal upaya peninjauan kembali yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terhadap kepengurusan partainya. Kata AHY waktu itu, PK yang diajukan Muldoko adalah bagian dari upaya penjagalan pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Nah, ungkapan AHY inilah yang disebut Luhut pernyataan yang kampungan. Oke, bertemu lagi dengan Nomben nih. Selamat sore, saudaraku dimanapun berada. Salam seger waras. Lagi-lagi Ketua Umum Demokrat menyebut kalau demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Nah, sebenarnya demokrasi yang mengalami kemunduran atau Partai Demokrat yang susah maju nih. Jadi terpaksa harus mundur. Kalau 2004 dan 2009 bukan hanya punya capres, tapi memenangkan pilpres. Setelah itu bahkan tahun depan kayaknya capres yang diusung Demokrat akan keok lagi ini. Kalau merasa berat, tidak bisa memperjuangkan Pak Anies menang, jangan salah-salahkan demokrasinya, Mas. Itu berarti menandakan Anda sebagai ketua umum partai tidak mempunyai atau tidak punya kemampuan atau belum memiliki kapasitas yang memadai untuk bermanuver politik. Bermain cantik jelang pilpres, jelas-jelas kalah bersaing. Yang disalahkan sistem demokrasinya. Dan Mas AHY bilang begini nih, demokrasi mengalami kemunduran itu bukan kali ini saja loh. Bahkan sudah sejak 4 tahun yang lalu. Suami Mbak Anissa bicara yang sama, silahkan dicek. Waktu jadi ketua Komando Tugas Bersama Kogasma Partai Demokrat, anak sulung Pak SBY, sudah menyebut demokrasi mengalami kemunduran. Kalau memang tidak mampu bertahan, menyerah sajalah, wes kibarkan bendera putih itu. Nah, ingat loh Mas, kayaknya hanya Demokrat yang berulang kali ini bicara demokrasi mengalami kemunduran nih. Kalau kalah pemilu atau pilpres, ya kalah sajalah. Jangan salahkan sistemnya. Kalau kita lihat sistemnya tidak banyak berubah sebenarnya itu. Sistem politik yang kita yang presidensial kita ini justru memberi peluang bagaimana partai kecil dan baru dibentuk seperti Demokrat tempo hari bisa memenangkan pilpres. Kalau demokrasi itu mundur atau stagnan, wah yang juara pasti Golkar ini Mas. Silahkan cari data di internet. Mas AHY lebih dari 4 kali bilang jika demokrasi mengalami kemunduran. Terakhir nih kemarin, seusai nonton Liga Bola Voli, kalimat itu diulang. Dari 4 kali pernyataannya, alasannya berbeda-beda. Nggak sama alasannya. Yang terakhir itu disampaikan dengan argumen yang sama sekali sulit diterima akal sehat itu. Misalnya kakaknya gini, ada indikatornya, yakni parpol dan media dibungkam. Kok bisa menyebut begitu ya? Apa karena sudah banyak media cetak yang gulung tikar? Mosok sekapasitas Mas AHY, ketua partai ini, media cetak bisa gulung tikar karena intimidasi. Media cetak gulung tikar karena diintimidasi. Bagaimana parpol dan media bisa dibungkam sekarang ini, Mas? Saat ini, orang bebas mendirikan media. Bahkan media abal-abal nih, kayak KBA News, yang khusus mengkampanyekan Pak Anies, tidak diapa-apain sama pemerintah. Mbok jangan berlebihan, jangan halu memandang sesuatu atau menyimpulkan satu hal tanpa dasar sama sekali. Bagaimana cara pemerintah menakut-nakuti, mengintimidasi atau mengintervensi serta mengambil kedaulatan mereka, media. Konyol banget kan penilaiannya. Katanya Mas AHY itu cerdas, lulusan luar negeri, tapi kok menilai atau mengukur demokrasi Indonesia seperti apa? Nggak bisa. Divisi Pol UGM, waktu ada leadership forum, hal yang sama disampaikan Mas AHY termasuk ketika Pak Denny Indrayana bilang sistem
proporsional, terbuka, akan dikembalikan menjadi tertutup. Itu tudingan demokrasi mengalami kemunduran. Ternyata keputusannya sistem pemilu masih sama. Jangan-jangan ini Ketua Umum Demokrat itu tidak tahu apa indikator-indikator demokrasi di sebuah negara itu berjalan. Jangankan media atau partai politik diancam, diintervensi, ditakut-takuti, yang ngata-ngatain, Mas, mencaci maki, memfitnah, bahkan menghina Pak Jokowi. Banyak enggak? Apa semuanya diproses oleh pengadilan kita? Enggak kan? Tidak usah dibandingkan dengan zaman Orde Baru dulu. Saat ini kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat cenderung kebablasan pol. Belanda ngadoh, Mas. Aduh banget itu. Di Arab Saudi atau di Turki, kita menggelar diskusi yang isinya mengkritik kebijakan kerajaan atau pemerintah Turki. Udah habis kita. Apalagi kayak para pembenci Pak Jokowi. Di sana bisa dipenjara puluhan tahun. Kita main medsos betapa bebasnya. Ingat nggak soal tuduhan pada Pak Jokowi sebagai keturunannya PKI, pro komunis, dan banyak yang lainnya. Kejamnya lagi ada yang menyampaikan itu di mimbar-mimbar tempat ibadah. Diceramahkan oleh orang yang katanya menguasai agama. Herannya lagi, itu dipercaya sebagian masyarakat kita. Dan apakah medsos kita kemudian dibatasi? Dan apakah ceramah, khotbah, tausiah di tempat ibadah diseleksi? Dan apakah medsos kita kemudian diawasi ketat pihak kepolisian? Buktinya masih banyak, Mas. Orang-orang pada posting mendukung 3 capres menghina-hina tokoh yang tidak disukai. Mencaci maki, ya enggak semua diproses pengadilan. Jadi di mana letak mundurnya demokrasi kita? Apa Mas Ahaye lupa? Nuduh sistem pemilu mau jadi proporsional tertutup. Apa Pak Anies dijegal-jegal? Apa Pak Muldoko disebut suruhan kekuasaan merampok Demokrat? Buktinya ya tidak diapa-apain. Itu sama penguasa atau pemerintah. Buktinya sekarang ini ya, Pak Anies bebas kemana saja, ngumpulin orang, bahkan mengadakan acara di tempat ibadah. Nggak ada tuh sanksi dari Bawaslu. Jadi pernyataan yang menyebutkan kalau demokrasi kita mundur, stagnan, mengalami regresi, itu jelas-jelas pernyataan yang tidak ada dasarnya. Apalagi menyebutkan kalau partai politik diancam-ancam. Memangnya Pak Jokowi punya apa buat ngancam? Partai aja nggak punya. Beliau Pak Jokowi ini di PDIP hanya kader. Pasukan Pak Jokowi itu rakyat Indonesia. Sebagian ada di relawan. Malah beberapa relawan ini mendukung Pak Prabowo. Dan itu nggak masalah. Sama-sama relawan sendiri juga nggak main ancam. Tanya sama Bang Noel, apa dia mendapat ancaman? Atau Pak Budiari ini yang menyebutkan Pak Jokowi akan tinggalkan PDIP, malah dia sekarang ini dilantik jadi Menkominfo. Lalu Nasdem sendiri, parpol yang bareng Demokrat mengusung Pak Anies. Apa kadernya yang jadi menteri dicopot semua? Yang dicopot cuma satu, Pak Joni G. Plate. Itu pun resminya yang nyopot Pak Kejagung, Kepala Kejaksaan Agung, bukan Presiden. Ayolah Mas Ahaye. Jadi ketua umum partai itu yang cerdas biar tambah banyak pemilihnya, bukan malah berkurang. Nanti Pak Jokowi disalahin lagi. Apa-apa kok salahnya Pak Jokowi. Mas, mbok gentian gitu loh. Kira-kira sampean berani nggak untuk menyalahkan Pak SBY gitu? Berani nggak? Oke, demikian opini Oben kali ini. Salam seger waras.